Perkenalkan, nama saya Nenin Dinasari dengan NIM 244262730018. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Palangkaraya. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam Negeri 5 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Hari ini Rabu 29 Januari tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna bab 2 kelas 4 SD menggunakan model pembelajaran problem based learning guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama lagi yaitu dalam melaksanakan pembelajaran
mulia. Dari 99 nama-nama Allah, adakah yang sudah sering kalian dengar? Ada. Iya. Nah, baiklah. Agar lebih jelas tentang materi kita pada hari ini, kita sama-sama menyimak materi pelajaran kita tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, perhatikan sama-sama lah. Ini materi kita yang kita bahas pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kurikulum merdeka kali ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan tertib sebagai penerapan Asmaul Husna. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 130. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada subbab yang pertama, kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari ada 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, dan mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah memiliki kedudukan yang tinggi, Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Qudus artinya Maha Suci.
Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah memberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga menjalinkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke surat berikutnya, mari kita mengulang lagi nama-nama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Marah itu manusiawi, namun hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang memakai baju sendiri, mempersiapkan perlengkapan untuk ke sekolah, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan.
bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untung ruginya sebelum berucap. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengerjakan ilmu, dan beramal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam salat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, ketika upacara, dan juga tertib ketika menonton TV bersama. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Kesimpulan materi kita kali ini yaitu Asmaul Husna adalah nama Allah yang indah dan memiliki makna yang baik. Dengan mengenal dan memahami Asmaul Husna, kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik dengan melakukan kebiasaan mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Karena Allah adalah yang paling sempurna dalam sifat-sifat tersebut. Kita juga diajarkan untuk selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan, sehingga kita harus selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah video pembelajaran kita. Jadi kesimpulan pelajaran kita mengenai teladan mulia Asmaul Husna itu adalah untuk menjadikan diri kita melakukan segala kebaikan, dari kita mencerminkan dari nama-nama Allah tadi, seperti Allah yang pertama seperti Al-Malik. Ya, Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja. Ya, yang pertama, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya.
sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman-teman. Misalnya, artinya di sini ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Sekarang kita akan masuk ke Ibu akan ada pertanyaan, ada yang paham lah? Ya, kalau sudah paham, Ibu kita akan masuk ke lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini kalian isi di sini lah. Kasih nama. Nah, kalian kerjakanlah ini kelompok 2, itu ada kelompok 3. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya. Ya, kerjakanlah. Nanti kalian akan mempresentasikan pekerjaan kalian di kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai? Ya, baiklah, Pak. Ibu silakan kelompok 1 dulu yang mereka kemuka. Mereka mempresentasikan tugas kelompok mereka ini dari kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kelompok kami. Baca. Al-Malik Artinya Assalam. ya, coba baca Al-Malik apa artinya, coba. Al-Malik artinya raja. Benar atau tidak? Coba perhatikan yang lain. Hai, coba lihat kelompok 2, kelompok 3. Ini tugas mereka mempresentasikan tugas kelompok mereka. Al-Malik apa? Maharaja. Benar atau salah? Benar. Lanjut. Apa lagi? Assalam. Maha sejahtera. Benar atau salah? Benar. Ya. Apa lagi? Al-Qudus. Maha suci. Ya, benar atau salah? Benar. Apa lagi? Al-Aziz. Al-Aziz juga. Mulia. Iya, benar atau salah? Benar. Apa lagi? Al-Mumin. Maha memberi keamanan. Benar atau salah? Benar. Berarti jawaban mereka benar atau salah? Benar. Ya, mereka hebat. Beri tepuk tangan buat mereka kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kelompok 1 ya. Baiklah, kita akan masuk ke refleksi. Nah, kita akan masuk ke seksi refleksi. Di sini Ibu akan mau melihat bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran kita hari ini. Senang atau tidak? Senang. Nah, sekarang kalian isi ini refleksi dari Ibu. Nah. Ya, silakan. Nah, kalian akan menjelaskan bagaimana
contohnya seperti apa? Ayo. Kita contohnya juga di sekolah aja. Malas tuh. Kepentingan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Misalnya di sini kita waktu belajar misalnya. Ya, contohnya di sini. Misalnya di dalam hati kalian malas membersihkan ruang kelas. Tetapi jangan dibawa di sekolah malasnya lah. Meskipun di dalam hati malas, di sekolah tidak boleh malas. Kita harus mengutamakan kepentingan umum karena itu adalah kepentingan kita bersama. Karena kalian sebagai ketua kelas di sini tadi, kalian harus mementingkan kepentingan umum di sini juga. Nanti misalnya kalian di dalam hati kalian malas, dibuang malas di dalam hati, kalian harus rajin juga belajar di sini, rajin membersihkan kelas di sini lah. Berjuang untuk kebaikan masyarakat dan agama. Di sini apa yang contohnya? Berjuang untuk kebaikan masyarakat dan agama misalnya. Ada acara misalnya di sini, acara maulid di sini. Kalian harus hadir di sini juga lah. Nah, itu contohnya. Al-Aziz hadir. Al-Aziz artinya maha perkasa. Tidak ada yang lebih perkasa dari Allah. Pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Tangguh dan tidak mudah putus asa. Menunjukkan keberanian dalam berbuat baik. Nah, itu adalah Al-Aziz. Al-Quddus, Maha Suci. Ya, yang terakhir menjaga kebersihan hati dan lingkungan. Yang ketiga menghindari sifat iri dan dengki. Berusaha untuk selalu bersikap jujur dan adil. Itu adalah Al-Quddus. As-Salam, Maha Sejahtera. Melerai perselisihan di antara teman. Misalnya kayak kalian berkelahi, ada yang melerai. Nah, itu adalah Maha Sejahtera. Membantu orang yang sedang kesulitan. Menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Nah, itu adalah As-Salam. Al-Mu'min. Al-Mu'min Maha Pemberi Keamanan. Mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan. Tidak mengganggu orang lain dan berusaha menciptakan suasana yang aman. Itu adalah Al-Mu'min. Nah, jadi kesimpulan dari nama-nama Asmaul Husna yaitu adalah meneladani Asmaul Husna, bukan hanya sekadar kesimpulan Asmaul Husna yaitu meneladani Asmaul Husna bukan hanya sekadar memahami arti nama-nama Allah, tetapi juga menerapkan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kiranya itu saja pelajaran kita hari ini. Salah hilaf Ibu, mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa lagi. Ridwan lagi baca doa. Ya.